Shalom, jemaat kategori kalau ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap puji-pujian kita akan diterima di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pujian yang kita naikkan akan berkenan kepadanya dan juga akan membuat hati kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hati kami yang keras sudah dibajak melalui puji-pujian. Kami percaya Tuhan, hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima taburan benih firman Allah. Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Topik firman Tuhan yang akan saya bahas adalah kejujuran. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas adalah kejujuran. Bacaan Alkitab diambil dari Amsal pasal 12 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat 19, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kejujuran adalah salah satu fondasi utama dari karakter seorang Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi di mana integritas dan kejujuran kita diuji. Dunia saat ini tampaknya memberi tempat bagi kebohongan-kebohongan yang dianggap tidak berbahaya, tetapi menjerumuskan. Alkitab jelas mengajarkan bahwa kejujuran adalah bagian dari karakter Allah yang harus tercermin dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan menelaah perikop bacaan Alkitab kita tadi yang diambil dari Amsal 12 ayat 17 sampai 19 yang berbicara tentang pentingnya kejujuran. Apa pentingnya kejujuran menurut bacaan Alkitab kita? Yang pertama, kejujuran itu menyatakan keadilan. Sekali lagi, kejujuran menyatakan keadilan. Itu terdapat dalam ayat Amsal 12 ayat yang ke-17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kata yang kita ucapkan itu memiliki kuasa. Orang yang jujur mencerminkan karakter Allah yang adil. Ketika kita berkata jujur dan benar, kita ikut menyatakan keadilan di dunia ini. Sebaliknya, dusta menyatakan tipu daya dan menciptakan kekacauan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan suatu ilustrasi betapa pentingnya kejujuran untuk menyatakan suatu kebenaran dan keadilan. Bila seorang hakim di suatu pengadilan sedang membuat sidang perkara, itu memang keputusan hakim itu sangat bergantung pada kejujuran saksi, supaya keputusan yang diambil oleh hakim itu bisa mencerminkan keadilan. Sekali seorang saksi memberikan kesaksian palsu, seluruh proses hukum akan menjadi cemar. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketidakjujuran dapat mengakibatkan kerusakan hubungan dan hilangnya kepercayaan. Jadi kejujuran penting bagi suatu proses hukum itu berjalan dengan adil, sehingga keputusan yang diambil pun menjadi adil juga. Dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kita harus senantiasa mengedepankan kejujuran dan kebenaran.
sekalipun hal itu memang berat. Dalam dunia bisnis seringkali ada godaan untuk mengubah sedikit fakta, artinya tidak jujur, agar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun ingat saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk bersikap jujur. Ingat bahwa kejujuran itu menyatakan keadilan. Kemudian yang kedua, kejujuran mendatangkan kesembuhan. Amsal 12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, di sini disebutkan sebagai lidah orang bijak. Pasti adalah lidah yang selalu mengatakan kejujuran. Kata-kata yang tidak jujur, kata-kata yang tajam, kata-kata yang penuh kebohongan bisa melukai hati orang lain. Seperti tikaman pedang, kata firman Tuhan. Namun kejujuran yang dipenuhi hikmat akan menyembuhkan luka batin, akan membawa kedamaian, akan membawa sukacita, dan dapat memperbaiki hubungan satu dengan yang lain, yang akhirnya akan berdampak mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Kalau hati kita penuh damai dan sukacita, berarti jiwa kita sehat. Nah, ketika jiwa kita sehat, itu akan berdampak dan mempengaruhi keadaan fisik kita. Dalam relasi kita, baik dengan Tuhan maupun orang-orang yang kita kasihi, kejujuran adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Tidak menutupi kesalahan dan dosa. Mau bertobat, berbalik memperbaiki diri, akan membuat jiwa kita sehat, yang juga akan membuat fisik kita menjadi sehat pula. Ingat, dikatakan hati yang bergembira, hati yang bersukacita adalah obat yang manjur. Itu hal yang kedua, kejujuran mendatangkan kesembuhan. Yang ketiga, kejujuran berdampak kekal untuk selama-lamanya. Amsal 12 ayat yang ke-19, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, firman Allah ini dengan jelas mengatakan dan menjelaskan kejujuran dan kebenaran akan bertahan selamanya. Sementara kebohongan atau lidah dusta hanya bersifat sementara. Orang yang hidup dalam kejujuran dan kebenaran akan dikenang sampai selama-lamanya. Sementara orang yang hidup dalam kebohongan dan dusta akan cepat dilupakan. Jadi dampak dari kejujuran itu akan tampak sampai kekal dan selama-lamanya. Tetapi dampak dusta atau kebohongan itu cuma sementara, atau dikatakan dalam firman Tuhan ini sekejap mata, gampang dilupakan. Dusta mungkin memberikan keuntungan sementara, tetapi pada akhirnya kebenaran akan selalu menang. Seperti kisah Ananias dan Safira yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Kebohongan mereka berdua akhirnya tersingkap dan mengakibatkan kematian mereka berdua secara mengenaskan, karena mereka sudah berbohong di hadapan hamba Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kejujuran setiap hari. Kejujuran kita mungkin tidak selalu menghasilkan hasil secara langsung, namun memiliki dampak yang kekal. Tuhan sangat membenci kebohongan, namun Dia berkenan pada orang yang jujur. Kejujuran bukan hanya masalah etika, tetapi masalah spiritual juga. Itu adalah cara hidup yang memuliakan Tuhan. Dalam setiap interaksi kita, entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja, ataupun dalam pelayanan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan mengamati sikap hati kita. Ketika kita memilih untuk jujur, maka kita pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Kejujuran bukan pilihan, tetapi suatu keharusan bagi orang percaya.
Sebagai anak-anak Tuhan, kita terpanggil untuk mencerminkan karakter Allah yang jujur. Setiap ketidakjujuran adalah dosa di hadapan Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa kejujuran membawa keadilan, kesembuhan, memiliki dampak kekal, dan tentu menyenangkan hati Tuhan. Amsal pasal 12 ayat 22 mengatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi kalau kita tidak jujur atau dusta bibir, itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan bagi kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang jujur, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Nah, kita akan review saudara, pentingnya kejujuran. Yang pertama, kejujuran menyatakan keadilan. Kemudian yang kedua, kejujuran mendatangkan kesembuhan. Yang ketiga, kejujuran berdampak kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mulai saat ini belajar untuk bersikap jujur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya dengan berlaku jujur maka Tuhan akan senang. Hanya dengan berlaku jujur kami akan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Berikan kemampuan dan kesanggupan oleh Roh Kudus untuk kami selalu bersikap jujur dalam menjalani hidup kami, sehingga orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.